Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang teman yang bertanya kepada saya tentang sedekah ala Baim Wong. Di mana Baim Wong ini salah satu YouTuber sukses yang ada di Indonesia. Beliau membagi-bagikan mobil, membagi-bagikan sepeda motor, handphone, atau bahkan uang kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga dengan program itulah Baim Wong ada yang menilai bahwa Baim Wong itu adalah orangnya sombong, bahwa Baim Wong itu riya, atau sebetulnya bagaimana? Nah, ada teman yang bertanya seperti itu. Lantas bagaimana pandangan Islam menyikapi sedekah ala Baim Wong yang akhir-akhir ini gencar dilakukan oleh Baim Wong? Begini saudara-saudaraku pemirsa An-Najah Center Bali, bahwa dulu Rasulullah pernah mengutus yang namanya Usamah bin Zaid pada bulan Ramadan sekitar tahun 7 Hijriah. Beliau mengutus Usamah ini untuk mendatangi, untuk memerangi salah satu kelompok, di mana kelompok ini terkenal dengan kelompok yang membunuh dengan cara membakarnya, disebut dengan Hurokoh. Ya. Jadi kelompok ini suka membunuh dengan cara membakar. Jadi seumpama saya kena tangkap, maka cara membunuhnya mereka, ya kelompok itu, saya ini dibakar, sehingga disebut dengan Hurokoh. Lah, akhirnya Usamah bin Zaid ini bertemu dengan kelompok itu dan mereka bertarung hingga akhirnya Usamah ini memenangkan pertarungan tersebut. Sehingga suatu ketika Usamah bin Zaid bin Harisah ingin membunuh seorang yang dia sudah terkapar di bawah, sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melawan lagi yang namanya Usamah. Akhirnya sang Usamah bin Zaid bin Harisah, mereka akan menghunus pedangnya kepada musuhnya tersebut. Sebelum menghunus, orang tersebut mengatakan begini, La ilaha illallah. Tapi sang Usamah tetap membunuhnya. Nah, karena dibunuhnya ya terbunuh. Sehingga kabar itu didengar oleh Rasulullah. Setelah Usamah bin Zaid bin Harisah datang kepada Rasulullah, Rasulullah menanyakan, Ya Usamah, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah bin Zaid bin Harisah, apakah engkau membunuh orang-orang yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah? Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah beralasan dengan mengatakan seperti ini, Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, bahwa orang itu mengatakan kalimat la ilaha illallah hanya ingin melindungi dirinya, hanya ingin dia tidak dibunuh gara-gara dia dianggap sebagai orang yang Islam. Maka dalam satu riwayat yang lain disebutkan Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, kenapa engkau tidak membelah hatinya sehingga engkau mengerti bahwa orang tersebut akan menjadi iman, akan mempunyai iman yang betul-betul ingin taubat dari yang namanya membunuh dengan cara dibakar. Itu dalam riwayat yang lain. Lah, dari kisah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang namanya suudzon, kita berburuk sangka kepada orang lain, itu tetap tidak dibenarkan. Meskipun pada kenyataannya itu adalah benar. Sama juga dengan yang namanya sedekah. Sedekah itu adalah baik. Salat juga baik. Zikir juga baik. Tapi terkadang di antara masyarakat kita, ketika ada orang yang bersedekah ala Baim Wong, dia menganggapnya bahwa Baim Wong itu hanya sebagai pamir.
bahwa Baim Wong itu tidak ikhlas, bahwa Baim Wong itu bersedekah dengan hanya sombong atau sedekah dengan niatan-niatan yang lain. Maka di sini kami katakan untuk ranah ikhlas, untuk ranah riya atau sombong, itu bukan penilaian bagi kita. Ikhlas, riya itu hanya bagi pemiliknya. Artinya, si pemilik itu ikhlaskah, si pemilik atau pelakunya dia riyakah, sombongkah, dengan memberikan uang ratusan juta, membagi-bagikan mobil atau sepeda motor, handphone dan lain sebagainya, itu masuk kategori riya, masuk kategori ikhlas, masuk kategori sombong. Itu bukan penilaian kita, tapi dikembalikan kepada si pelakunya. Ya Baim Wong, apakah Baim Wong itu ikhlas, riya, sombong? Baim Wong yang mengerti. Kita tidak boleh menilai Baim Wong bahwa Baim Wong itu ikhlas, bahwa Baim Wong itu adalah riya, karena itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah bagaimana kita tetap husnudzon kepada Baim Wong. Oh, Baim Wong itu bersedekah, bagi-bagi uang, bagi-bagi sepeda motor, mobil, handphone dan lain sebagainya, mungkin karena ingin membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin karena mereka ingin menarik orang lain, menarik artis-artis kaya lain agar supaya dia gemar atau senang untuk bersedekah. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa buruk sangka ini tidak boleh langsung diajukan kepada seorang yang melakukan kebaikan. Tidak boleh kita menjustifikasi, menvonis bahwa Baim Wong itu sombong, bahwa Baim Wong itu riya, bahwa Baim Wong itu pamir. Tidak boleh, itu bukan ranah kita. Itu adalah ranah dari si pelaku tersebut. Baim Wong sombong, Baim Wong riya, Baim Wong itu pamir, itu urusan yang namanya Baim Wong. Kita sebagai penerima tidak boleh berburuk sangka. Atau sama seperti kita, ya, kita sebagai suami, kita keluar. Atau biasanya ketika kita keluar tidak pakai minyak wangi. Ketika sang suami keluar biasanya kan tidak pakai minyak wangi. Lah kok dilalah suatu ketika sang suami ini keluar dengan pakai minyak wangi. Lah sang istri ini penasaran. Bahkan dia mulai timbul berburuk sangka. Lah mau kemana? Katanya dinyanyikan itu ada. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tidak pakai minyak wangi kalau keluar. Tapi sekarang kenapa kok pakai minyak wangi? Kata sang istri. Berarti ini sudah ada timbul yang namanya suudzon kepada suami. Dia sudah mulai mengoprak atau mengorek-orek. Larinya nanti kemana? Ke rumah siapa? Apakah dia aman dari selingkuhannya? Atau bahkan yang lain sebagainya. Nah, itu dari prasangka yang namanya buruk. Tapi kalau seandainya istri ini punya sikap husnudzon, prasangka baik, maka dia akan mengatakan seperti ini. Oh iya, suami saya itu keluar pakai minyak wangi karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena kita ketahui Rasulullah suka dengan yang namanya at-tatayyub, pakai yang wangi-wangian atau pakai parfum, biar orang yang ada di sekelilingnya itu merasa nyaman, merasa segar, tidak bau seperti ini. Siapa baunya ini? Oh ternyata suaminya si ini, ternyata suaminya ini bau. Nah, sehingga dengan adanya seperti itu, dia itu suka memakai parfum ketika keluar. Di antara rumus untuk mendapatkan amal perbaikan itu berpahala yang berlipat-lipat ganda, maka sebisa mungkin kita harus menutup rapat yang namanya amal perbuatan kita. Contoh, kita sedekah, kita sendiri yang mengerti. Kita zikir, ya kita sendiri yang mengerti. Kita sholat, ya kita sendiri yang mengerti. Jangan sampai yang namanya sedekah, zikir, sholat itu dipublikasikan, itu dipamer-pamerkan. Itu pada dasarnya adalah rumus ingin mendapatkan kebaikan. Tapi
Kita tidak juga boleh, ya, tidak boleh memikirkan, menilai seorang yang pamer dalam hal kebaikan, pamer dalam sedekah, pamer dalam ibadah, itu dikategorikan sombong, riya atau tidak ikhlas. Itu bukan ranah kita. Sekali lagi, itu bukan ranah kita. Ya, Rasulullah juga pernah menyampaikan tentang menyimpan kebaikan atau tidak mempublikasikan, tidak memamerkan kebaikan yang telah kita kerjakan, berupa ada dalam satu hadis yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqah bi shadaqatin fa akhfaha. Ada seorang laki-laki, ada seorang yang berinfak, bersedekah. Dengan bersedekahnya tersebut kemudian dia menyamarkan, menyembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya ini tidak mengerti apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, berapa nominal yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa amal baik itu kalau bisa jangan dipublikasikan, jangan diumbar-umbar, dan bahkan jangan dipamerkan. Ini adalah rumus agar supaya amal ibadah itu tidak berkurang nilai pahalanya, tidak berkurang nilai dari ibadah tersebut. Sehingga memang murni ibadah ini bertujuan untuk ikhlas atau tidak ada unsur pamer. Itu adalah rumus untuk amal perbuatan dari seorang, ya. Rumus amal perbuatan dari seorang yang kita tidak boleh menilainya apakah dimasukkan pada kategori riya, ikhlas atau pamer. Itu bukan ranah kita, itu adalah ranah bagi sang pemilik. Terkadang hal yang baik itu akan melahirkan keburukan di mata orang lain. Kita menganggap bahwa sedekah ini baik, tapi menurut orang lain adalah jelek. Bahkan kita jumpai bersama ketika ada orang yang bersedekah menyebutkan namanya, kita menjustifikasi, kita menvonis bahwa dia adalah sombong. Tidak bisa seperti itu. Dia adalah orang yang menyebutkan nama ketika beramal, dia adalah pamer. Tidak boleh seperti itu. Atau bahkan ada seorang ustadz yang memberikan pengajian, ya, memberikan pengajian kemudian diupload ke YouTube, maka dikatakan ustadz itu adalah pamer. Tidak bisa seperti itu. Atau bahkan ada orang yang tadarrus pakai speaker. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dikeraskan pakai speaker. Kemudian tetangga sebelah ada yang mengatakan, oh dia pamer. Dia mau memamerkan suaranya. Dia itu mau memamerkan bahwa dia adalah orang yang paling pintar ngaji. Lah, kita tidak boleh seperti itu. Artinya kita harus terhindar dari yang namanya su'udzon. Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah yang namanya su'udzon, berburuk prasangka. Karena di antara sebagian buruk prasangka itu adalah dosa. Bukankah lebih baik kita husnudzon saja, kita berbaik sangka, daripada kita bersuudzon, daripada kita berburuk sangka kepada orang lain meskipun pada kenyataannya adalah benar. Jadi pada intinya sedekah ala baim wong, membagi-bagikan mobil, sepeda motor, handphone, atau uang ratusan juta, kita tetap tidak boleh menilai baim wong itu adalah riya, baim wong itu sombong, atau baim wong itu pamer. Itu bukan ranah kita. Itu adalah ranah dari baim wong. Kalau baim wong ikhlas, alhamdulillah, itu syukur luar biasa. Ya. Karena mungkin di antara niatan yang ada dalam diri baim wong adalah ingin menarik mereka-mereka, tetangga-tetangga atau teman-temannya yang kaya raya, agar supaya mereka gemar bersedekah. Ya, suka bersedekah, suka membantu orang lain yang memang membutuhkan. Seperti itu.
Sama seperti di kampung saya ini, kalau di kampung saya kan mayoritas orangnya petani. Mereka juga banyak membutuhkan bantuan uluran orang-orang yang memang dermawan. Bisa juga membantu masjid yang kami tempati atau bahkan madrasah yang kami tempati. Lah, video ini saya ambil di lokasi masjid. Kita ketahui masjid ini sudah puluhan tahun berdiri. Masjid setempat ini juga mayoritas petani dan anak-anaknya disekolahkan di madrasah. Dan madrasah kami juga beroperasi sudah puluhan tahun mengajarkan bagaimana Islam yang benar, bagaimana sopan santun, akhlakul karimah kepada tetangga, kepada yang lebih tua, atau dari yang tua kepada yang lebih muda. Itu semuanya diajarkan di tempat kami. Nah, seandainya Mbak Im itu menginfakkan 2% saja dari harta kekayaannya kepada masyarakat setempat yang ada di sekitar kami, itu namanya memberikan idkhalus surur, rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan kepada orang lain. Sedangkan memberikan rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan kepada orang lain adalah ibadah. Dan assalamualaikum, lanjutkan terus Mbak Imbong. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan Mbak Imbong diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi, kita tidak boleh buruk sangka kepada Mbak Imbong. Kita juga tidak boleh menilai bahwa Mbak Imbong itu sombong. Tapi perilaku kita yang menyaksikan adalah kita menilai bahwa Mbak Imbong itu adalah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang mencontohkan agar supaya teman-temannya gemar bersedekah. Dah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.